laporan siapa saja yang dilaporkan dan laporannya terkait apa gitu? Ya ini sebetulnya masalah ringan, ya, urusan tulisan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Siapa aja yang dilaporkan hari ini? Siapa saja yang dilaporkan? Apakah sama dengan Nanti ditanyakan kepada tim kuasa hukum detailnya, ya. Pak, ini kan sebenarnya isunya udah lama, tapi kenapa akhirnya memutuskan Pak Jokowi untuk melapor? Ya dulu kan masih menjabat. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Tapi ini Pak Jokowi merasa ini politis nggak Pak? Tudingan soal ijazah palsu itu kan sudah lama. Merasa ini politis nggak Pak? Nggak tahu. Ya, udah. Ini sampai turun gunung melaporkan Pak, nggak kuasa hukumnya aja, kenapa harus Apanya? sampai Pak Jokowi ikut turun melaporkan? Delik aduan. Iya, delik aduan kan. Syarat memang harus saya sendiri datang. Ya. Masih di Jakarta diinformasikan akan memperlihatkan ijazahnya Pak. Apanya? Tadi memperlihatkan ijazahnya ya Pak. Tadi memperlihatkan ijazah. Nanti ditanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Ya. Pak di dalam. Hah? Apanya? Ya ditanya banyak, tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Iya. Iya. Kalau diperlukan, ya silakan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Ya. Pak ini masih pidana umum atau ke Solo Pak? Ini yang dilaporkan tindak pidana umum atau? Sekarang masih di Jakarta. Pak Yakub sebenarnya di sini ya. Pak Jokowi ada rencana buat datang ke Solo nggak Pak? Perdata Pak, sidang perdata Pak, karena pelapor minta hadir Pak. Terima kasih Pak Jokowi. Hati-hati ya. Awas, tuh Bapak tuh. Tadi keterangan yang diberikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan pelaporan yang dilakukan pada siang hari ini ke Polda Metro Jaya. Tadi Jokowi mengatakan kenapa baru sekarang dilaporkan, karena dahulu masih menjabat dan sekarang sudah selesai. Namun permasalahan ijazah palsu ini masih berlarut-larut dan sekarang akhirnya dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Tadi dijelaskan ada 35 pertanyaan yang diberikan oleh penyidik dan Jokowi mengatakan Satu langkah. Ini. Bang maju lagi. Di bawah dia. kita akan simak pernyataan dari kuasa hukum Jokowi berikut ini. Konteks yang dilaporkan apakah terkait dengan ijazah palsu dan pasal apa yang diperkenalkan terlapor dan siapa saja terlapor? Iya, jadi kan kami Pak Jokowi atau pelaporan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pihak. Kembali lagi kami sampaikan bahwa dugaan fitnah dan tuduhan-tuduhan tersebut itu sangat-sangat kejam. Karena telah merusak juga nama baik dan martabat Pak Jokowi, berdampak bagi nama baik keluarga, dan yang tidak kalah penting ini juga merusak nama baik rakyat Indonesia. Kenapa saya bilang rakyat Indonesia? Coba Anda bayangkan. Bayangkan kalau seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, sudah menjabat selama 10 tahun, dituduh seakan-akan memiliki ijazah palsu. Jadi dituduh seakan-akan dari dia pencalonan, kemudian menjadi wali kota, gubernur, hingga presiden, seakan-akan dianggap itu semua menggunakan ijazah palsu. Kalau kata orang, apa kata dunia gitu. Jadi ini kan martabat rakyat Indonesia yang dipertaruhkan, nama baik rakyat Indonesia, nama baik pemerintah Indonesia, dan nama baik bangsa Indonesia juga. Selama ini mungkin Pak Jokowi diam, selama ini khususnya ketika beliau menjabat. Beberapa bulan terakhir juga kami ikuti terus perkembangannya, beberapa kali juga sudah kami berikan himbauan secara resmi press conference, beberapa statement di tempat umum juga sudah kami berikan, tapi terus dilakukan oleh beberapa pihak.
Sehingga mungkin ya tentunya untuk hari ini Pak Jokowi datang sendiri ke sini bukanlah hal yang mudah juga ya. Tentunya sudah melewati pertimbangan yang sangat panjang dan sangat berat, tapi kami melihat dan Pak Jokowi juga melihat bahwa ini harus dilakukan agar semuanya terang benderang, agar kebenaran dapat terlihat, dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia dapat dipulihkan dan dijaga juga. Sehingga hal ini tidak terjadi lagi nih. Pasalnya apa, Mas? Jadi pasal yang kita duga dilakukan itu ada 310, 311 KUHP, ada juga beberapa pasal di Undang-Undang ITE, antara lain 27A, dan juga pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Itu semua sudah disampaikan. Jadi terlapornya itu semua nanti dalam lidik. Tapi tentunya dalam semua rangkaian peristiwa itu kita sudah sampaikan kepada para penyidik, semua barang-barang bukti-bukti yang sudah kita sampaikan, peristiwa-peristiwanya. 24 objek. Ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang kita sudah Pak Jokowi sudah laporkan juga, yaitu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Ya mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, kemudian ES, ada juga T, inisial T, ada inisial K juga. Nah, tapi kami tentunya sudah menyerahkan ini kepada para penyidik, dan penyelidik mungkin masih sekarang tahapannya, sehingga kami hormati dan kami akan menyerahkannya kepada pihak polisian yang untuk menjelaskan lebih lanjut